Kami akan menuju rekan Samsul Ma'arif yang akan melaporkan informasi dari Biro Makassar dan sekitarnya. Samsul, silahkan dengan kabar pilihan dari wilayah Anda. Baik, dari wilayah Biro Makassar, Anggia Eboni dan pemirsa, kami akan menyampaikan informasi terkini dari daerah Papua, di mana memang pada hari Kamis kemarin terjadi sejumlah peristiwa keributan antara ribuan pengantar jenazah dengan aparat keamanan melakukan pengamanan di sepanjang jalur rute pengantaran jenazah almarhum mantan Gubernur Papua Lukas NMB, yang mana kita ketahui bahwa dalam proses pengantaran jenazah kemarin terjadi beberapa insiden, diantaranya ada pelemparan sejumlah bangunan, kemudian ada beberapa petugas keamanan yang mengalami luka-luka. Ya, dari catatan kami ada 14 orang yang mengalami luka akibat peristiwa kemarin, diantaranya 1 orang anggota TNI, 7 orang personil kepolisian, termasuk dengan PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun yang terluka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu ketika mengantar jenazah Lukas NMB. Kemudian ada 5 orang masyarakat juga yang mengalami luka akibat lemparan batu. Selain sejumlah masyarakat yang mengalami luka-luka, ada kerusakan sarana dan prasarana atau fasilitas umum, diantaranya 1 unit mobil yang dibakar, kemudian 5 kendaraan rusak berat, 3 bangunan yang dirusak, serta 25 unit bangunan ruko yang dibakar. Untuk kondisi bangunan ruko yang dibakar ini terletak di daerah Waena, bangunan ruko milik Korem 147 yang terdiri dari pada bangunan koperasi, kemudian klinik juga yang terbakar di tempat tersebut. Kronologis terjadinya kebakaran ini ketika rombongan pengantar jenazah yang melewati daerah Waena kemudian dihalau oleh petugas keamanan. Kemudian setelah berhasil menghalau massa kemudian melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga petugas juga sempat memberikan tembakan peringatan kepada massa. Namun tidak hanya membuat massa membubarkan diri, namun ternyata massa melakukan aksi-aksi yang berujung pada terbakarnya 25 petak ruko yang terletak di kompleks perumahan Korem 147 di Waena. Namun secara keseluruhan hingga siang ini kondisi keamanan di Papua, tepatnya di Abiyapura maupun di Jayapura, berlangsung kondusif, di mana sebelumnya aktivitas masyarakat yang sempat terhambat pada hari Kamis kemarin, dari pantauan kami saat ini sudah mulai kembali beraktivitas, namun belum seperti hari-hari sebelumnya. Kendaraan yang melintas di pantauan kami masih tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya. Dan tentunya pihak kepolisian juga masih terus melakukan upaya-upaya pengamanan di sejumlah titik-titik yang dinilai rawan, tidak hanya di pemukiman-pemukiman warga, namun pengamanan-pengamanan yang dilakukan dari TNI maupun dari kepolisian dilakukan di sejumlah titik yang dinilai rawan, seperti di pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti di pasar-pasar tradisional maupun kompleks-kompleks pertokoan seperti itu. Dan informasinya juga aparat keamanan TNI Polri juga nantinya akan membantu untuk memulangkan warga-warga yang mengikuti rangkaian pemakaman jenazah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang rencananya yang akan dimakamkan pada hari ini. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa jenazah sudah dimakamkan pagi tadi, namun kami belum menerima konfirmasi yang jelas dari pihak keluarga apakah betul sudah dimakamkan ataukah masih menunggu jadwal dari kedatangan dari kerabat-kerabat yang lain. Namun secara umum kondisi keamanan di wilayah Papua ini sudah berlangsung membaik. Tentunya kita sama-sama berharap agar kondisinya terus bertahan, tidak ada lagi kericuhan-kericuhan, tidak ada lagi bentrokan-bentrokan yang terjadi antar masyarakat dan pihak-pihak pengamanan yang melakukan pengamanan di tempat ini. Mungkin itu dulu laporan dari Papua, Anggia Eboni. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif atas informasi Anda langsung dari Papua. Sebelumnya juga ada rekan Danita Riyadini dari Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.